Salam. Selamat hari Minggu madi hita saluna. Alan yang marparsoran nama hita doh debata. Tapaho marodo pikirata masuk mahita. Tapuka maredesen ede nomor 10 ayat sada saat ayat tulu. Tuhan Yesus Kristus, rohot kuarni todi perbadian atmo palangit do tano, amen. Songono dohatani Tuhan Jehovah, idama ahu apal ausad diri usogot di biru-biru kuna sida. Songon pengalulin parmahan di punguan naganu pari udu di tonga-tonga di biru-biruna akaba nama pari ibana. Suang songoni au mengalului biru-biru usogot. Haleluya. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan jala para sirohana semurung. Dipangido roham naing mangulu jala mertua hami sogot. Nungaragam dalanna debekko manungguli rohana mi asahutad dahami hatuan sogot. Ibaheni hu paserepai manuaing rohanami mangido sianho. Sai leo matod dimna bade itu hami asa porsea hami diholong ni roham dihami. Sai hutangyo kami masuaram mengapoi hami ditikki para sirohaun nuaing. Asa sapang hami Tuhan nguluan na pinarademi di hami. Par hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tauluti marede sen tan nomor para so 420 sada ya sada doktor.
Jehovah de batam ninna de batatta dang jadi marakupahu bahenomu de batam dia do lapatan ni oddo ikon ubiar rohatta jal humolong jal pos mida de bata asa mida nasana adong ido sahatna rak magido gogo mahita tu de bata lamong dahon hobar kupati ale Tuhan de bata sai pargugoi mahami mangulahon hobar kupati amin. Sauru saya marede saya nedeta nomor 104 saya ada 22. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang tiga hali hami rotu jolom kuilala hami dekot doa sini roham ni salut hami halak pardosa alani do bain nau paserep pami diri nami sedari odi jolom jala bukar hatokot tami tung na jot hami mani bilsian akka dalam munabadia songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami set jolom alani dosa nami aidang di halomon roham hamatian niya kapardosa alay hamu bawang ni rohana lolomo ni roham asa mangulu sesama sarhut hagidukon nami dohot pangalason nami marhite-hite bangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maas ni roham di hami marhite-hite panidang nyo dohot hagubon nito di perbadia asa terapul situ rohanami majoho asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho bahen hasangapod di guar munabadiai amin baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosa satokid do huta di kokko alay papungokku mahamuse marhite-hite akka sini roha godang taga di parpiar ni muruk huta buni obohikku satokin marado kokko alay marhite-hite dengan bahasa saliling-leleng nasi aku honin na Jehovah si paduaho pasangapom ma di debata na di kijang amin. Marede ita senedeta nomor 220 ayat sada 1 ayat 2.
Tuhani debata naga biturpu epistel di minggu ta sadarion ima natar surat sian Amos bidu 5 memuka sian ayat 4 saat ayat onom tajahama marsikat soring ai song nodo hatani Tuhan Jehovah tinopar ni Israel lului hamu maau asa mangulu hamu hamu ma Jehovah asa mangulu hamu asa unang derapok bagas ni si Joseph songon api jala sudah dipangan hapedang adong pangitobi di Betel nanggo sahalak olat nido sahatna martua do na tumangion hatani debata jala no peopsa amin. Tarutu saya marede sanedeta nomor 447 ayat sada 22. Tidak koma haporseo te songon nahina tidak kundong atas haporseo di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tuma pelangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubon ni si Maria na gabe-gabean siaton di perbadia adorang sohabuhan Iro tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal luibana di hau pinar silang na tuat tubanwa toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogona suatu dosani di simai bana pa mangulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di parbadia jalarong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akka nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Shalom, Nuaing,
tabege maju titing namasa dohot nanain si pamasaota di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguan Minggu tanggal 17 Juli 2022. Naparjolo nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik minggu Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mengalului jala baluahon namago. Yang kedua, jemaat pindah huria. Mulai hari ini keluarga Deki mangundur pe situmorang eshut Inang Heni Epa Juliana Boru Pasaribu SE bersama seorang anak dari WEK 1 pindah keanggotaan jemaat ke HKBP Gunung Malang Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Kita doakan kiranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, baptisan kudus Manang Tardidi. Bagi anggota jemaat yang hendak membawa anaknya untuk dibaptis atau tardidi supaya mendaftarkan anaknya ke Sintua di WEK masing-masing. Direncanakan acara baptisan kudus dilaksanakan pada minggu depan tanggal 24 Juli 2022. Untuk orang tua yang anaknya mau dibaptis supaya datang pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 15 WIB bertempat di gereja. Yang keempat, menyaksikan iman atau naik CD. Kami ingatkan kembali untuk rencana angkat CD agar dimulai bulan Juli supaya mendaftarkan diri untuk belajar CD. Yang kelima, kebaktian Rena. Kebaktian Rena dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 bertempat di rumah Yohana Borusiagian dari WEK 3 masuk pukul 19 WIB. Yang keenam, rapat finalisasi pembangunan konsistori dan renovasi. Dengan telah berakhirnya pembangunan konsistori dan sehubungan dengan rencana untuk renovasi kamar mandi jemaat, maka untuk itu diharapkan kepada semua majelis gereja, pengurus inti panitia tahun kesehatian, yaitu ketua, bendahara, dan sekretaris, serta panitia pembangunan yaitu ketua, bendahara, dan sekretaris supaya datang dalam rapat yang akan dilaksanakan nanti sore pukul 17 WIB bertempat di konsistori, dan warta inilah yang menjadi undangan resmi. Yang ketujuh, penambahan Sintua. Dalam waktu dekat gereja kita merencanakan penambahan learning Sintua untuk 4 orang. Kami harapkan agar jemaat dari setiap WEK untuk memilih calon Sintua. Yang kedelapan, pertangyangan WEK. Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dilaksanakan pertangyangan WEK bertempat di gereja. Yang menjamu yaitu keluarga ME Batubara S Boru Tampu Bolon dari WEK 3. Untuk sementara ini semua kita gabung yaitu dari WEK 1, 2, dan 3 masuk pukul 19 WIB. Tuhan 19 WIB. Tuhan memberkati. Yang kesembilan, jadwal belajar organ. Jadwal belajar organ dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 18 WIB bertempat di gereja. Bagi peserta supaya hadir tepat waktu, dipimpin oleh Amang TP Sihaan SPD. Yang ke-10, persembahan ke distrik 28 Deboskap. Minggu depan tanggal 24 Juli 2022 kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan pelaksanaan tahun kesehatian HKBP distrik 28 Deboskap. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ke-11, dukungan doa. Yang pertama kepada Inang Nyonya MKM Marpaung Boru Panjaitan dalam keadaan sakit dari WEK 2. Yang kedua, kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, doa ini selalu dilaksanakan oleh majelis di konsistori sebelum ibadah dimulai. Yang ke-12, ke-13 dan 14 cukup jelas dan bisa kita lihat ke depan atau di warta yang sudah dibagikan di grup WEK masing-masing. Yang ke-15, anggota jemaat yang berulang tahun.
Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini dari tanggal 17 sampai dengan 23 Juli 2022. Adapun firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi jemaat yang berulang tahun yaitu dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk nama-nama jemaat yang berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan bisa kita lihat ke depan atau ke warta yang sudah dibagikan di grup WEC. Begitu juga dengan keuangan gereja kita, pemasukan, pengeluaran dan rekapitulasi bisa kita lihat di warta yang sudah dibagikan. Songonima titing namasa di tonga-tongani huriata di bagasan nasa mingguan. Mole atema. Ada vokal grup Naposo Bulung, ada Kor Remaja Naposo. Dia, hati tanah
Pargogo dia, Hodo Tuhan, Pargogo dia. Taruti maredde sian edeta nomor 510 ayat 1 ayat 2. Dame na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli na taripar sahatu mingguta sadarion ima nadienet sian Evangelium Lukas bidu sapulusia mamuka may sian ayat sada saha rodi ayat 10 sonon ma dido isina si Sakeus dungi dibongoti laos dibolus ibana ma huta Jeriko. Jadi adong madisi sahalak iddu ni akka si jalobeo namargoar si Sakeus na mora do ibana dipangido rohana naeng idaon na rupa ni Jesus lai dang tarbahetsa siala na toropi ay pardaging na met ibana gabi marlujong ibana tujulo di panay mahaw galagala sada ang giat di ida ibana ay ido dalan sibuluson na dungi dung sahat tu si mamering ma Jesus tugijang laos ninna mamado ibana o Sakeus ato mahomijur ay ikon sorang ahu tujabumi sadarion. Jadi hatok may bana mijur las rohana majakon Jesus marnidai marumutumut ma nasida sudi madok na sorang do ibana HP tu halak si pardusa gabi Roma si Sakeus didok ma tu Tuhani ulu Tuhan satonga niaka artak kima hulehon tuaka napugus jala ia adong na huangati
siopa lopi ma hupaulak. Jadi didok Yesus matibana dapota tua do pangisi ni jabuon sadarion ai pinopar ni si Abram do nang ibana ai narodo anak ni jolmai mengalului jala paluahon namago ido sahakna hurian itu hatta minggu-minggu jamita Trinitatis memang buido gudang akka padohanna salah satu jamita di Minggion mengingatkan banyak orang agar jangan terlalu berkonotasi berasumsi negatif kepada orang kaya karena ada tipe orang kaya yang layak dan diterima Tuhan Yesus. Tidak semua orang kaya harus dicap menjadi orang berdosa. Dan boy, jangan terlalu mudah manusia itu menilai orang kaya itu seperti yang tertulis di dalam ayat. Coba masing-masing dulu dibuka Matius pasal 19 ayat 23. Hidup Tuhan Yesus molo bahasa Indonesia do bahasa Batak do mabuan bahasa Batak coba ma dibuka Matius 10 ayat 27 akan ang memerengi Matius 10 ayat 27 rak majaha mahamu ya. Namorana sungod dia orang kaya ngang bana do sungod dia do nanidok ni Tuhan Yesus. Dia adalah orang kaya yang tidak pernah beribadah. Di mula dong anak namora manang napugus pei manang sedang-sedang hidupna anggo orang par minggu do dang boy semudah ihita menilai negatif tu sih. Napaduahon adong do namora serep rohana dan selalu mencari Yesus. Seperti Sakeus, sebenarnya dia kaya karena jabatannya, bukan karena hasil korupsinya. Adong do namora alani warisan titipan ni natorasna bisa dia bangun kembali. Ada orang kaya yang memang dapat menyambung mengelola warisan. Ada orang kaya yang memang karena hematnya telaten jala adong sada kelebihan khususna. Dia kaya. Bisa do si temukan komputer laptop Bill Gates ya. Orang yang kaya berat itu aladong sada keahlianna bui mengolah adoi HP do dia. Oh enggak boleh sembarang orang menuduh orang kaya itu seperti yang dalam nats ini. Ala namora do si Sakeus dan mau dia membagi hartanya dan rela dia membayar 4 kali lipat jikalau ada yang saya tipu. Berarti dia tidak penipu. Molo adong nahuangati, kalau ada yang saya tipu selama ini, aku akan bayar 4 kali lipat. Berarti Sakeus itu karena jabatannya dia kaya dan hemat menyimpan.
dan dia buktikan itu, aku akan bayar 4 kali lipat. Seandainya ada kulakukan penipuan. Ada orang kaya karena memang bagus dia cara berpikirnya, mencari mabain akka strategi dohot akka mabain songon akka cinai unang sembarak kita menudui alani hasil penipuan. Memang cekatan arak Batak gudang dona berhasil di Jawa ala malo ibana membuat akka napatut rajin dan punya keahlian. Orang kaya yang dituduh Yesus, semua manusia berdosa, tapi ada tanda-tandanya dia orang baik di mata Tuhan. Songon Sakeus, sebenarnya dia pejabat tinggi dia, tapi dia mau melihat Yesus, dia mau melihat dia dan ingin bertemu dengan dia. Dia naik ke pokok, ada kuboto bahasa Indonesia nih, gala-gala, ya sejenis apa, pohon yang bisa dipanjat lah. Sebenarnya harga dirinya dia jatuhkan hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Di paserep rohana, nageleng doau degiku naik mau tuhawon, pohon sejenis pohon tarbantin kurasa. Waduh, hamu mau bertemu dengan Yesus, adakah kerinduan? Di mana mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Tadi malam itu kok baca saya kepada Ramposo Bulu. Di mana? Di dalam ibadah. Ketika saudara datang beribadah, di saat itulah saudara memang rindu melihat Tuhan Yesus. Kedatangan kita beribadah di gereja, kehadiran kita dalam pertanyaan-pertanyaan, itu adalah salah satu kerinduan dan harus datang dengan kerendahan hati. Dia harus rindu mendengar firman-Nya. Di saat itulah Yesus melihat manusia itu, ini tanda-tanda. Turunlah Sakeus dan aku akan datang ke rumah. Disambut Sakeus mencelas rohana. Pernahkah kita ajak kawan kita untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan Yesus? Pernahkah kita berdua mengajak suami kita yang tidak pernah ke ritual di gereja ini kita bertemu dengan Dia. Makanya pelayan-pelayan Tuhan di gereja harus sadar, pendetanya harus mengaku bahwa kedatangan jemaat ini adalah kerinduan besar untuk bertemu dengan wajah petuah nasihat Tuhan Yesus. Jangan ada orang mengatakan, ngapain ke gereja? Mau cari apa di sana? Marilah kita cari agar kita sukses di dunia ini. Ngapain membuang-buang waktu masuk punguan Ina Kamis, masuk pertanyaan, masuk lagi punguan Rena, masuk lagi pertanyaan lingkungan, mungkin minggu depan akan dimulai. Tahun depan ya dimulai. Bagaimana ini? Saya sudah sering katakan, boleh mencari kebutuhan sekuler di dunia ini. Hamoraon hagabeon, silahkan. Tapi sisihkan waktumu untuk 1 minggu
6 jam saja, 6 jam saja dari 168 jam seminggu, ya kan? 120 jam seminggu. Holan onom jom do dipangido hita mencari Tuhan Yesus dengan syarat direndahkan hatinya, jatuhkan harga dirimu. Seperti Sakeus. Mungkin ada yang bersungut-sungut. Ngapain kau ke gereja? Hebat kali. Oh lo di amat tanah, tinat tanah soni. Iya tinat tanah dok. Bulu. Par minggu ho, mar hari Kamis. Tapi so ngonima ho. Tu amat tamin na. Tapi murup piamu mungkin alani. Nah so hiadu iba na mar minggu. Toralu siamu so ngolong. Utung do masuk pungan ini na kami sauda. Utung do par minggu ang gaunang ganuk tok ide hita berbeda ini muma. Na seubigi do hatan de batau nang alo amat taminna horuima nimmo. Maloham mengalusia leu nang kasar tong. Ai sipata ulu ham ati tibudu hatan inate. Poin pitu do pe karas ni hamatai angwa inatai mangalusi poin welu talu tong hamatai. Tang dinggani pada acara pertupulan di sini minggu kemari, perkataan lemah lembut senjata seorang perempuan untuk meluluhkan hati suami. Halus nalabok paubun rimas hata narisi mabain marsi jongjong hati-hati. Perkataan lemah lembut meredakan amarah. Tormate du bisa nyak kamatai. Molo labok hamu. Ale molo risi ya keras. Makin masih jongjong. Amarah suami. Hati mahitak kanong mabaluot toy mak ngalewak bekan. Bang ngalewak beda. Dang say praktek kono be tinatani halak dak sumabe kan? Iya. Tapi itu salah satu bagian tata cara untuk sejahtera rumah tangga. Anak-anak pun sangat betah, bahagia kalau dilihat suami istri itu ada kesesuaian. Anak-anak pun bahagia itu. Dari tempat jauh mungkin dia merantau, tapi dia dengar-dengar itu. Kata-katanya berbicara, rukun kok bapakku dan mamaku. Begitu ada satu penghantar bahasa rohani untuk dia walaupun jauh, apalagi di rumah. Demikianlah orang Kristen harus mencari Tuhan Yesus. Jamitakku minggu lewat, anak-anak itu pun walau jauh dari kita, ingatkan dia dengan telepon. Jangan lupa gereja ya mang, buru. Ya ma inna, apa isuku koma mersuguk ne? Apa isi khotbah kemarin? Merpilita ma, berarti mergebus. Isuku natong unang do, mar minggu. Apa isi khotbah dengi boto? Ya harus diuji itu semua. Persoalan kecil itu nang, tapi banyak orang Kristen lupa itu. Banyak orang Kristen lupa itu mengingatkan anak-anaknya. Sering kali kita membahas masalah kehidupan persoalan duniawi kepada anak-anak. Bagaimana? Ada nyawangmu cukupnya? Gue gejeng-gejeng. Umurmu lo udah 28. Cari dong calon parumenku. Kayak ini biasa-biasa tong. Boy. Alai lihat kamu kisah tokin. Mengingatkan dia untuk mencari makanan rohaninya. Mencari Tuhan Yesus. Boleh dicari apa-apa saja di bumi ini yang positif ya. Tapi sangat suka dan sangat krusial, penting adalah mencari Tuhan Yesus. Di mana dia? Ketika kita beribadah
dan datang ke gereja. Ketika kita datang beribadah di gereja, kita merendahkan hati di dalamnya. Walau orang lain bersungut-sungut, bercuriga kepada kita, tapi kita tetap berada dalam positive thinking. Sakeus saja yang menerima dan didatangi Tuhan Yesus ke rumahnya, banyak orang bersungut-sungut. Saya kurang tahu ikutkah para murid-murid Yesus di sana bersungut-sungut, atau masa ini bercuriga kepada Tuhan Yesus sendiri, malah curiga. Masa dia dikunjungi orang berdosa? Memang orang berdosa kok semua. Tapi kejahatan Sakeus di sini jauh di luar perhitungan, karena Yesus tahu tipe karakter Sakeus itu. Yesus tidak sembarang masuk dan datang setiap hati manusia. Walaupun topik minggu ini Yesus mengalului jala paduahon namago, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang, tapi pencarian kepada kita, pencarian Tuhan Yesus kepada kita atau umatnya ada dua sisi. Pertama, mencari dia yang ada tanda-tanda pertobatan. Tanda-tanda dulu, seperti Sakeus tadi, udah tanda-tanda itu. Saulus pun menjadi Paulus karena dilihatnya dulu waktu dia hidup di dalam agama Yahudi fanatik. Dari Saulus dia ubah menjadi Paulus, karena dalam diri Saulus yang dulunya ada tanda-tanda kebaikan, komitmen, dan kelebihan untuk menguasai dan mengerti perjanjian lama. Dia tulus, karena ketulusan hatinya dia menghancurkan banyak orang Kristen yang bersekutu, pengikut Kristus. Di saat itulah Yesus sendiri melihat tipenya ini baik, aku akan tarik dia. Pencarian kepada muridnya yang 12 pun Yesus sendiri penuh seleksi. Banyak pemuda di sana, tapi hanya 12 orang terpilih. Lalu mengapa pilihan Yesus jatuh kepada si Judas? Itu pertanyaan kan? Apakah Yesus tidak mengenal tanda-tanda itu? Ada. Judas itu adalah manusia mirip pekerjaannya Sitio Hepengdo, Sitio Puro. Mirip pekerjaannya dengan Sakeus. Tipenya baik, jujur, dan adil. Tetapi di saat pada khotbah minggu-minggu yang lalu saya katakan, di saat itulah si kelompok iblis menyelusup masuk, menguasai jiwa salah seorang dari murid Yesus, yaitu si Yudas Iskariot. Lalu dia pun mau berkawan, bersahabat dengan si kelompok Ceos tadi. Itulah musuh Allah itu. Dari 12 muridnya, 1 tersesat. Sedangkan si Adam dan si Hawa dulu hanya 2 orang manusia tercipta pertama, 1 orang telah diselusupi ular. Ya kan? Itulah karya pekerjaan si iblis. Itu perang kita sekarang. Kita sedang berada dalam perang rohani, bahwa kelompok kerajaan Allah sedang menyebar sekarang, memberitakan kabar sukacita Yesus juru selamat. Tapi datanglah kelompok si Ceos tadi, iblis bekerja juga mencari kelompoknya, dan ada yang jatuh, ada yang tidak jatuh. Kita sedang perang sekarang, tapi perang rohani. Jangan takut perang Rusia dengan Ukraina ya. Ukraina ya. Jangan bahas itu. Banyak sekali berita-berita benar, banyak sekali ditimpa berita bohong. Seakan-akan dunia ini mau hancur katanya.
Ngapain kita peduli dengan itu? Hanya doa yang bisa kita sampaikan. Tuhan, ajari dunia maya ini biar jangan menakut-nakuti kami. Karena kami tidak takut mati. Walaupun dibom, kalau mati dalam Yesus Kristusnya, ngapain takut? Kesasarlah bom Rusia nanti ke sini. Tu di Logornyon, Singkawang, olah tu Singkawang do kesasar. Mati itu sudah pas minggu. Kan surga Jabar tadi. Manang pasti ke pertanyaan. Ale molo pas do tiki mana kosawi amat tata ketangkap yang gue tipis maharapan. Ini bo, anggo dengget do hita robum kesasar. Kecaracan sibuli sudah. Kita menang, mati dalam Yesus Kristus. Katakan aja itu. Kenapa dicemaskan? Ngapain orang cemaskan itu masalah? Covid juga gitu prinsip saya. Mati apa tahu kalau dalam Yesus Kristusnya. Ngapain takut? Asal jangan kita yang membuat ulah kematian. Nah, sebelum tadi malam saya katakan, hati-hati pulang. Sepeda motormu itu lupa kereta mi sangat hudok songoni kan? Padahal aslinya sepeda motor, ison holam motor kan? Anggo aslina memang sepeda motor do. Na jodo skuter dotong idayung do sepedai baru makuling mamasinna. Ido saya do sepeda motor. Apero hamu holam motor ala dangadong sepeda dayungnya. Hati-hati pulangnya. Di situ kau berada, di situ perhatianmu. Aku udah terlambat pertanyaan lalu kau tancap. Bisa kau tabrakan. Hati-hati. Itu kan dari tadi malam rame kalian. Rupanya kebaktian di gereja setengah ke atas ya. Bukan, memang sudah sengaja kami siang. Di atas tadi banyak turun. Padahal di atas nggak bisa saya lihat. Kalau boleh dipenuhi dulu di sini, yang di atas nggak bisa saya lihat. Mungkin mereka bisa lihat karena ada monitor ya, TV ya. Kalau boleh dipenuhi dulu di bawah. Kembali kepada masalah kehidupan kita, pencarian wajah Yesus. Inilah terminalnya, inilah tempatnya. Jangan terlalu, aku udah puas kok mendengar khotbah di TV, di HP. Sama saja itu kurasa, jangan kurasa. Jauh lebih bagus di sini. Tapi boleh kau dengar juga napa sebelum khotbah-khotbah daripada yang lain kau buka situsnya, lebih baik khotbah ya. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kesetiaanmu beribadah minggu, pertanyaan tetap berjalan. Itu saja caranya bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui nyanyian-nyanyian rohani, dan melalui kesetiaan doamu. Mengapa saya pakai istilah kesetiaan doa? Memang doa itu harus kita tekuni dan kita setiai. Jangan ada masuk kalimat orang-orang yang jarang mengerti tentang doa. Nggak. Ngai boto Tuhan nih. Amin mak. Nggak. Padahal doa harus ada dalam kesetiaannya. Doa makan. Kemarin saya lupa berdoa mau makan. Lalu diingatkan, belum berdoa. Oh ya, nantilah setelah makan saya berdoa. Boleh. Setelah makan berdoa boleh. Nang pola iba-iba keluar mas pangalon ini baru itu mesti tangan nang pola soni ya. Tapi yang pasti kesetiaan doa itu tetap berjalan. Akan apa sebelumnya? Singkat aja doamu.
Kalau nggak suka panjang-panjang. Tadi malam ku bilang kalau mau panjang berdua, menangis pun kau, berdiri, bersinggang, silakan. Tapi di kamar. Doa umum saya sudah katakan itu. Hanya 3 uraian doa umum di hadapan umum ya. Hanya 3 permintaan diuraikan dalam ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa. Hanya 3. Ngayong tamui, mau jangan tahu nih dia. Penjelasanku dona kabur manang daya tangkapmu na dona lemah. Berdua macam hatongi, oleh soni. Jadi 2 cemak. Mungkin penjelasanku, alai guru jelas sekali lagi. Hanya 3 permintaan dalam doa umum. Itu dalam isi doa Bapa kami yang langsung diajarkan Tuhan Yesus. Jika kamu mau berdoa, inilah doamu, itulah doa Bapa kami. Hanya 3 di dalamnya. Permintaannya apa itu? Ramadok menjadi tatang yang alia manami. Pangiduan nai. Lehon madihami misanido. Ya, lehon madihami hanguduan siapari. Sesama dusa nami songon panisanami di dusanya kadongan. Unang hami tu gihut tu pangunjunan, padua mahami sian pangahu. Hanya itu. Lehon madihami si panganon ganupari, berilah kami makanan secukupnya. Jadi kalau saudara ada tanda-tanda Tuhan melimpahlah berkat-Mu. Wah, lambe. Berkatahan nami. Mulai baik gudang tong mau liate, tapi jangan sombong. Itu aja kata kunci. Ada orang kaya memang udah otomatis melimpah. Tapi kalau tidak sombong dia, kalau direndahkannya hatinya seperti Sakeus ini, tidak masalah itu. Narong dotong namora marbinggu pesehia. Rakyat muluk saya bisa tahu apa Kristen. Ating majo naso Kristen, saya bisa tahu pedang muluk. Mangaleo seleonon na pe doho pelitaon na hamulataon na rakyat muluk. Adong do pesta pembangunan rakyat dari day. Pengeluaran dinnya dui. Ya, apa adong do di mana? Nyoma Sakeus. Di sanalah orang Kristen sudah harus melatih dirinya, melihat dirinya. Orang miskin pun juga ada yang rosak mentalnya. Tidak mau ke gereja, malas. Asal roh tu gereja seli-seli, kalau akak tutup buku, wah hendak kritikan oh. Kritik itu dia di bab situ oke penginda. Ngaisi pogus na isi curigana, dungi malas mar minggu. I pesta-pesta pe, dang sedia tupak nyon. Alai, saya mabuat si buano don. Tujem. Mengaluli utung. Dedos do. Dasar orang kaya yang sombong juga sama dengan orang miskin yang pateng-tengan. Gati matong nang disobong, pateng-tengan mah. Iya. Di mata Tuhan itu kaya, miskin, setengah kaya. Sama itu loh. Sama-sama orang berdosanya kalian. Di situ aku datang. Tapi aku lihat dulu tanda-tandanya. Par minggu doho, itu rinna dui. Bering dui. Adong dohea partisipasi untuk akan pugos. Nang adong di iau Tuhan, pugus doawin na kan? Ale par minggu doaw. Ringgas doho mangurupi akadongamu. Mangalak gugu. Nang adong tupak kubah. Tu perkawinan nai. Ale par hobas mawin na. Biasa di. Unang gabi soro. Dang tarbainaw piliak kubah 10.000 sehari turun. Molo opat tali madurung kotak naon 40.000 orang terbayang bahaina.
Ya 5.000 iban. Ipe borak doin na. Ipa borak-borak tong. 2.000 iban. Ipe na suarong pugusia 2 na. Wandang unang iban. Ati. Ale unang lao 7. Begitu tong unang lao 7. Sina song HP kosong. Ya. Kan dibutuhkan kejujuran. Tuhan tahu itu relung hati seseorang yang berpura-pura. Ini persoalan organisasi milik Yesus Kristus. Ang kami ya kesituan nabuhi 2 kalan niruasi. Tapi Tuhan tidak bisa dipungkiri, dia melihat relung hati. Kejujuran Sakeus itu yang menghantar dia dan mengajak dia. Yesus pun langsung ipasu-pasu mapangisi ni bagason. Kalau sempat Tuhan Yesus menerima memberikan berkat, syukurlah. Bukan hanya persoalan surga kita berdamai sejahtera. Di bumi ini pun, kalau kita sudah diberkati Tuhan melalui kegiatan kita dan ibadah kita, maka di bumi ini pun damai sejahteramu akan tinggal. Kekuatan kita melawan kelompok si Chaos akan lebih hebat lagi. Roh Kudus akan tinggal dan berada di dalam persekutuan ini. Holat tani mati pe. Minggu na leo aku dokon orihamu kagabus o anggo itu punganina dete. Dalam bulan-bulan non orihamu maju gabus. Sampai unang pergabus bihamu. Nagudanga korban di bayi nak kagabus na mekmet. Na mekmet do ulana. Berjuang dulu itu. Apa dua nakikis setian beribadah. Pati pasiahud do peda. Pati pawaluhon, papituhon, paunopon, palimahon. Tidak sulit melakukan asal ladi. Napa sebelum? Asal ladi ulang-ulang. Dilatih, somal nado peamna. Allah bisa karena biasa. Itu semua dibiasakan. Saya dulu paling takut bicara, apalagi berkhotbah. Tapi saya ulang, saya latih, minta doa sama Tuhan, beri aku hikmat Tuhan. Lama-lama keringat gak ada lagi. Dan akhirnya terbiasa. Agar tetap baru khotbahnya, dia harus selalu belajar. Iya, hamba Tuhan harus selalu belajar. Ringgas marsi ajar. Jemaat yang Tuhan sayangi, pada minggu saat ini kita diperhadapkan dengan ajaran Tuhan Yesus yang sangat dan sungguh sakral, sungguh badia, kudus, bahwa dia sangat adil, mengasihi orang kaya dan tidak kaya, dia sama. Banyak orang miskin, ada orang sakit disembuhkannya, tapi yang terutama orang yang sakit karena pengaruh dosa itu diberi kesempatan kepada semua orang untuk diselamatkan dan ditebus. Memang Yesus pernah berkata, yang kita baca tadi pada Matius 19 tadi, memang sulitlah orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada maksudnya agar kita tidak perlu getol untuk mencari kekayaan. Boleh dicari, tapi carilah kekayaan yang halal, yang biasa. Aduh warni per kredit doa awinna, nggak asal mau nang torbang. Janganlah berlebihan. Itu juga pekerjaan pengorbanan itu. Holalau nasabahannya lari. Habis duhepeng na kan. Jadi gudang do risiko nih. Kita hargailah kalau dia memang parkarejo, markredit apa namanya. Iya, itu pekerjaan itu boleh saja dilaksanakan. Dan pola munafik kita. Karena itu juga pengorbanan, komunikasi, tata hidup, kejujuran, keadilan. Harus ada itu padamu. Tapi jangan torbang. Membuat pengomongan, ya, bu dia tuh jamu torbang,
Nah poso ada, tahu. Jangan berlebihan. Ibaratnya anaknya 20%, nah udah berlebihan kan? Silakanlah, tadi saling menghargailah. Iya. Dan jangan terlalu melihat orang kaya itu yang sulit masuk kerajaan Allah. Anggo per minggu di mana, bahkan mereka lebih mudah masuk kerajaan Allah. Kalau donaturnya dia ada uangnya, kenapa tidak? Sanga do namora ni hakabipi dan ngolo menyumbang. Ala ni ayatona tong salah mananggap, salah majamita hokuro amun sepad ditai. Jadi hamu akan namora, mau do hamu masuk, dan boy hamu mamora ina. Ya so, tabering main na. Yudang mahalaki pembangunan. Dia do tong do harap pokok hepekku ina. Jadi ya, jadi khotbah saat ini menyempurnakan itu. Orang miskin saja nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jangankan orang kaya, orang miskin. Orang kaya yang dikatakan di sini kalau dia sombong, hanya dirinya dipikirkan, tidak mau membagi-bagi untuk berkah kepada orang miskin. Dan tulungan nama orang tongibana, orang miskin do dilean. Dan dia orang yang setia beribadah. Anggo par minggu do, itulah dia milik warisan dan metrai stempel Tuhan Yesus ada kepada mereka. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, walau setengah kaya atau setengah miskin, semua itu menjadi milik Tuhan kalau sudah dia setia beribadah. Yang terakhir firman ini mengingatkan 3 hal juga, yaitu pengikut-pengikut Yesus selama ini sebenarnya ada 3 motivasinya. Waktu Yesus berkhotbah di bukit, pada waktu itu 5.000-an jemaat datang. Jadi sekarang sudah lebih 5.000-an di HKBP setiap minggu datang kepada Tuhan Yesus melalui parmingguan ya. Wow, udah jutaan setiap, khusus di HKBP dulu. Tidak perlu dulu dibahas gereja lain. Udah jutaan orang datang kepada Tuhan Yesus dalam ibadahnya. Tetapi kita harus mengaku masih ada 3 motivasi mereka yang beribadah ini. Kita tarik aja dulu untuk jemaat kita di sini. Singkawang. Ada 3 motivasi orang menjadi pengikut Kristus, mencari wajah Yesus di gereja. Datang dia di gereja, tetapi motivasinya datang dia kepada Tuhan Yesus. Motivasinya yang pertama adalah ingin melihat wajah Yesus, rindu mendengar petuahnya, dan selalu mencari kebenaran firman dan keselamatan surgawi. Yang pasti dia datang ke gereja sebagai menyerahkan dirinya sebagai murid dan pengikut dia untuk rancangan keselamatan surga. Ini masa kelompok. Kelompok kedua memang kurang bagus ini. Dia datang ke gereja, dia percaya kepada hamba-hamba Tuhan sebagai wakil Yesus Kristus kalau ada mujizatnya. Jadi pengikut Yesus selilingon, mana bikin mujizatnya dia? Raja Herodes sendiri. Datangkan dulu dia kepada saya. Kudengar beritanya ada mujizatnya. Bayangkan, Raja Herodes sendiri rindu mujizat. Mungkin di antara kita pun rindu mujizat. Kita doakan dulu, kita minta doa dulu sama sintuanya atau pendetanya. Siapa tahu sembuh penyakit yang diderita anakku misalnya. Tapi didoakan enggak sembuh-sembuh, bahkan bulan depannya meninggal. Kurang percaya aku sama pendeta KBP ini, sama sintuanya ini. Tak didengarkan Tuhan rupanya doanya ini. Marilah kita ke gereja lain, di sana ada mujizat
katanya. Padahal di gereja HKBP mujizat Allah yang paling mutakhir, yang paling akbar, yang paling mulia dan besar adalah Dia menyerahkan dirinya untuk mati dan disalib demi membayar hutang dosa kita. Itu mujizat yang di luar dugaan manusia. Maka kita akhirnya bisa dilayakkan kembali menjadi anak-anak Allah yang kelak dibawanya ke rumah Bapa di surga. Itu mujizat, itu anugerah, itulah berkat rohani yang tidak bisa kita bayar. Angkoi kodohonokku de tuamu setiap minggu, jangan bosan. Itu saja kenang. Terima kasih, aku puji Engkau Tuhan. Aturan selayaknya kalau aku mati nanti, kematianku adalah menuju kehidupan, tetapi Tuhan buang aku ke neraka. Tapi syukur kepadamu berkat Yesus yang telah membayar hutang dosaku. Maka aku kalau mati nanti, kematianku adalah jalan menuju hidup juga, tetapi ditempatkan di rumah Bapa di sorga. Ido halubiamuna, ido halubiata situanami. Enggak ada yang lain. Kenapa? Orang kaya yang tidak Kristen pun adanya. Lebih banyak malah ya. Orang terhormat di Indonesia saja kebanyakan agama lainnya, tiga malah Kristen kan. Hamoraun, Hagabiun, Hasangapun yang enggak mengenal Tuhan Yesusnya kebanyakan. Tapi kelebihan kita itu, jangan lupa itu yang satu. Memang kematian kita adalah menuju untuk dibangkitkan kembali untuk tinggal di rumah Bapa di surga. Hanya itu. Maka mau lihat Tuhan, jujur kita mau lihat, tuluslah hatimu mengatakan syukur kepadamu Tuhan. Harta yang paling mahal itu telah aku miliki. Metrai namaku rupanya sudah diklaim, dicatat, didaftar di rumah yang baka. Mungkin sampai disitulah Zakeus melihat, mata imannya melihat itu. Maka dia tidak sungkan-sungkan lagi memberikan apa yang patut dan layak dari hasil kekayaannya. Dan mungkin karena itulah juga Saulus yang menjadi Paulus rela dipenjara, disiksa dan banyak penderitaan, difitnah. Sampai tua dia sakit-sakitan sampai akhir hidupnya. Tapi dia tetap memberitakan firman melalui penjara dengan suratnya, melalui perjalanannya ke 7 gereja daerah yang besar. Karena dia tahu upahnya besar. Di mana? Di surga. Dan itulah amang. Kalau kita berada dalam ibadah seperti ini, percayalah janji Yesus. Dia akan tidak kecewakan kita. Teruskanlah ibadahmu. Teruskanlah jiwa parhahamaranggion yang telah ditanamkan. Karena ada yang mengikut Yesus hanya untuk mencari, menanti mujizat, kesembuhan, kekayaan yang tiba-tiba dan banyak. Menurut mereka itu berkat dari Tuhan. Itu kurang bagus. Yang ketiga, mengikut Yesus atau setia beribadah, ada juga yang mencari kesalahan-kesalahan pendetanya, kekurangan sintuanya, salah titing, diga doneng boton ketahuan aka situon namar salikut we pengi situa dia donaing na manako durung-durung ese binigi songoni mengelurui kesalahan mon. Da unang madong songoni. Kalau ada kesalahan sintua, siapa yang memeriksa? Ada kok pendetanya. Loh, pendetanya juga salah.
ikut sekongkol ina kan. Udah ada preses. Presesnya juga sama ada mena. Tiba luhut tu. Ido tu purus. Purus pesongon ido ina malotodo. Udah martang yang maita Tuhan. Ho mamanguhumi purus. Salah sudah dok preses. Dok padita baningom ma. Udah ngiri doi. Asal toho ma dah. Isang sikol lang toho. Ya. Mula doho doi purus tu nggak salah. Doa aja lah. Nggak dong binutibus ini purus kan. Tapi jangan ada demo. Jangan ada sok pemeriksa. Demikian juga pendetanya. Jangan datang di daerah ini. Oh patureho parhepengo dua. Wah. Apa tureo nih? Hati. Turedo sudi kan. Padinggak ko nakana marakala-kala. Daw. Pasato berita nuli doro padita. Ko botok kudu bah latar belakang ni ruasi. Dang terpelajaran kamu. Gudeki latar belakang dang sanga biau mempersiapkan khotbah seolah mempelajari hamu mau inna. Alu jadi hati. Kapar minggu milik Tuhan deh, torido dia. Itu dah milik Tuhan doamu, milik Tuhan doa kita. Kita datang di sini, saya datang di sini untuk menerapkan para maranggi mariboto doa kita. Kesalahan-kesalahan kalau ada nyata diperbaiki. Tidak mau diperbaiki, oke, tegor, picang. Waktu saya di Kota Pinang terakhir pindah sebelum pindah kemari, saya jauhkan ada beberapa sintua dan jemaat karena sudah luar biasa pengalahonya. Baru datang oleh sintua yang baik-baik, tapi oto. Adong di sintua baik-baik, tapi oto. Pendeta, seorang pendeta itu kan harus memaafkan, mengampuni. Mengapa tidak mengampuni? Masa dikucilkan dari gereja? Harus pakai syarat masuk. Apakah mereka? Enggak, harus ada dulu tanda bertobatnya, aku bilang. Karena Tuhan juga mengatakan, kalau kau tidak sanggup bersama dengan dia, paholang dirimu. Apa? Jauhkan, jaga jarak. Oh, jangan dipaksa. Paksa-paksa merdong kan? Orang cocok atong tu prinsip Kristeno be, paholang diri. Kita paholang diri. Nah itu firman Allah harus disempurnakan itu. Tidak semua harus. Makanya kalau iban berbeda mesiakang ada si nomor tolu atau dengan tetangganya, atau masih jalangan inna, adong doconi masih jalan kamu inna. Ala persoalan ringan be. Molo suadong bemuba dongane, paholang diri, ati. Paholang. Pas-pason ani si patumina kan, orbut ni si patumina. Mula-mula perjebu itong itu lagi perberita nauli, pas-pason orbut ni si patumi. Wah, firman Tuhan itu. Jangan dipaksa, jangan dielek-elek berlebihan. Ya, firman Tuhan saat ini harus benar-benar membuka cakrawala yang baru. Dan memang Tuhan Yesus sendiri selalu ada yang mengikut dia, tapi mencari pelanggaran-pelanggaran, menjebak, dan memang mereka berhasil. Mereka berhasil sampai Yesus disalib. Tapi syukurlah, rencana Allah tidak digagalkan. Dengan kematian Yesus Kristus, maka terbayarlah hutang dosa kita. Agar rencana si Zeus itu semakin melemah. Songoni mahita kamang, marilah kita melayani Tuhan. Ke poin 1 tadi, jadilah murid Yesus. Dalam talenta-talenta yang berbeda, pergunakanlah itu. Asal masa huria hita. Tangi saya parsiajari hita nang maranggi mariboto, mengasihi sesama sama seperti dirinya, itu dengan pelatihan, diulang-ulang. Mengasihi Tuhan yang tidak nampak di mata itu hanya dengan kesetiaan beribadahmu.
Kalau maride de lagu rohani pe kasih tai di jabu WA HP-mu ada maunya lagu rohani 10, tapi lagu-lagu rohana cukuplah 3 atau 4. Oh, terbalik dia kamu. Lagu rohani olo do hola 2. HP lagu rohana 20. Kan ada lagu-lagu rohana. Padahal hanya mendengar lagu-lagu, dengar firman Tuhan, buku ende songonon nama mingguan. Hanya dengar-dengaran itu aja, kita sudah mengasihi Tuhan. Berdoa mau makan, itu aja kata-kata doanya. Tapi itu sudah tanda mengakui kita punya Tuhan di atas kita. Hanya berdoa gitu saja, pengakuan itu bahwa Tuhan ada, tempat mengadu, tempat berterima kasih. Apalagi mendengar firman-Nya, kesetiaan itu akan kita diperkaya, kaya rohani, kayalah iman, dan kita adalah sudah menjadi pewaris kerajaan sorga. Amin. Kami puji Tuhan dengan firman-Mu, bagaimana Sakeus itu orang kaya dan banyak lagi orang yang miskin. Tuhan samakan dengan adil, asalkan mereka menjadi orang yang rendah hati dan sungguh-sungguh ingin mencari Yesus dalam khotbah-Mu, dalam nyanyian pujian rohani, dalam kegiatan pembacaan agenda, dan demikian juga dalam doa kami. Tuhan, semakin hari, minggu berlalu dan tahun, kiranya Tuhan menurunkan hikmah dan bijaksana dari sorga untuk warga jemaat-Mu yang rajin beribadah ini, agar mereka diperkaya oleh pengertian dan makna iman mereka. Dan kami yakin Tuhan juga menjagai, memberkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang sudah berobat jalan di rumah ataupun yang masih di rumah sakit, yang belum bisa kami sebut namanya. Dan ada juga keluarga jemaat-Mu ini yang baru berpesta ataupun yang akan melaksanakan pesta, semua dalam ridho, lindungan, dan pemberkatan Tuhan. Khususnya kepada generasi muda kami, agar mereka semakin teguh belajar dan berkumpul sebagai generasi orang Kristen yang mau menjadi teman sekerja Tuhan dalam porsi atau talenta-talenta yang berbeda. Tuhan, sempurnakanlah renungan ini agar kami tidak terlalu dan selalu berpikiran negatif kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya jemaat ini, untuk semakin mengikat serikat persaudaraan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam Yesus Kristus, sempurnakanlah doa ini. Amin.
tong rimah ita jongjong tatangyakon ma piliata. Ali debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauli utus. Pasatami masian na ni lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siyang hami pilihan non. Patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami gudang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadi amago armo, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songon panesa nami, di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unang kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tuton dim. Amen. Boleh sambil salam kiri